Hai Workaholic Friends, kembali lagi di channel Workaholic sekaligus juga nanti episodenya bisa kamu dengarkan di podcast Kata Revi yang ada di Spotify dan juga Noise. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang intuitive branding. Akan tetapi, topik apa sih yang akan kita deskripsikan hari ini? Yaitu tentang 4 tendensi. Buat kamu workaholic friends yang pernah ikut kelas mindset shifting ataupun branding, mungkin sudah tidak asing lagi gitu ya dengan adanya 4 tendensi ini. Jadi seperti yang saya jelaskan di 2 episode sebelumnya, kalau kamu belum nonton, cus segera cek sekaligus juga jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kalau misalnya kamu sekarang sedang ingin menggali jati dirimu, ingin tahu seperti apa personal branding yang akan kamu kembangkan, saya kasih pesan satu lagi ya. Please know yourself. Salah satu metode atau tools untuk mengetahui diri lebih dalam supaya strategi brandingnya itu lebih terarah, kita bisa menggunakan 4 tendensi. Nah, 4 tendensi ini bisa kamu ketahui tipenya dengan melakukan atau menjawab quiz. Isinya bahasa Inggris, nggak sulit juga. Kamu bisa melakukan assessment gitu ya. Dan nanti tautannya bisa kamu cek di kolom deskripsi, yaitu quiz untuk the 4 tendencies. Saya akan jelaskan singkat tentang apa sih 4 tendensi itu buat kamu yang baru dengar dan bagaimana mengaplikasikannya sebagai tools untuk mengetahui jiwa dalam brandingmu. Nah, mengenali cara diri merespons, namanya juga tendensi. Jadi, ini bukan berarti saklek ya, seperti MBTI atau mungkin karakter sanguin, koleris, dan lain-lain. Kita akan menjelaskannya lebih dalam nanti di episode berikutnya tentang tendensi ini sebagai pembukaan dulu gitu supaya lebih banyak teman-teman yang paham gitu ya bahwa sebenarnya 4 tendensi ini tuh sangat keren gitu kalau misalnya kita aplikasikan baik dalam media belajar ataupun ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Karena saya adalah seorang praktisi 4 tendensi gitu ya. Kok saya bilang seperti itu karena saya udah belajar dan membaca buku ini sekitar 5 tahunan lalu, kemudian saya lakukan penelitian atau riset mandiri untuk hidup saya, lalu saya share ke teman-teman lain yang memang butuh. Ternyata banyak yang happy gitu dengan hasilnya, karena mereka semakin mengenali diri mereka baik kekurangan serta kelebihan. 4 tendensi ini bisa kamu baca bukunya di The Four Tendencies, sudah ada terjemahannya kalau nggak salah dari penerbit Naura ya. Penulisnya yaitu Gretchen Rubin, penulis bestseller Happiness Project. Cuma kalau di Indonesia, ya sayangnya buku ini nggak terlalu booming kayak buku-buku self development yang lain. Buku ini tentang psikologi perilaku yang dilakukan Gretchen selama beberapa waktu dengan penelitian. Jadi valid, nggak cuma sekedar pseudoscience gitu ya, tapi ini sudah ada teorinya dan yang bikin itu adalah Gretchen Rubin. Hebatnya lagi Gretchen Rubin itu bukan seorang psikolog gitu ya, tapi dia adalah orang yang memang tertarik dengan penelitian-penelitian yang terkait dengan perkembangan perilaku manusia. Tentunya dia juga sudah dibantu para ahli hingga bisa merumuskan buku The Four Tendencies atau karakter 4 tendensi gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pengenalan tentang 4 tendensi ini dan juga bagaimana pengaplikasiannya. Jadi sebelum kamu nonton video ini sampai selesai, please cek kolom deskripsi dan kamu lakukan uji atau menjawab kuisnya sampai kamu tahu kamu itu karakternya apa. Karena ada 4 karakter yang disebutkan dalam 4 tendensi, yaitu upholder, questioner, obliger, dan juga rebel. Kalau saya sih termasuk questioner. Nah, kalau ada yang tanya, Kak, kalau seandainya kayaknya saya punya karakter antara questioner, rebel, atau questioner, upholder. Nah, itu akan kita jelaskan lebih lanjut karena memang ada kayak seperti diagram lingkarannya supaya kamu tahu kenapa kok saya punya karakter ini sekaligus juga ini. Tetapi karena ini adalah pembukaan, jadi kamu bisa mengetahui dulu apa yang paling sering muncul di dalam karaktermu, gitu ya. Nah, yang pertama adalah upholder. Upholder adalah pemuja kesempurnaan. Jadi, mereka ini disebut juga sebagai the rule maker dan mereka itu rawan goyah gitu ya. Maksudnya gini, kelebihan mereka saya sebutin dulu kelebihannya ya. Kelebihan orang upholder
itu mereka bisa membuat rules untuk diri mereka sendiri, dan mereka juga bisa mematuhi rules yang sudah ada. Jadi sepertinya ideal ya, karena memang mereka itu kalau misalnya nih contohnya, si Gretchen Rubin ini upholder. Dia kalau udah menetapkan aku setiap hari harus olahraga setengah jam. Meskipun dia lagi liburan, nggak di rumah, meskipun lagi traveling, pasti di jam 5 dia akan tetap olahraga dimanapun itu. Karena dia sudah menetapkan rules tersebut. Kemudian kalau misalnya ada bosnya Gretchen yang meminta dia untuk mematuhi peraturan-peraturan di dalam perusahaannya. Pasti si Gretchen juga mematuhi. Jadi ini adalah tipe orang yang bisa disuruh, tapi dia juga bisa menyuruh dirinya sendiri, bisa membuat tekad untuk dirinya sendiri. Terkesan sempurna, akan tetapi kekurangannya adalah super perfeksionis. Jadi kekurangannya jadinya gampang stres gitu karena kurang fleksibel. Selain itu juga, orang upholder mengharapkan orang lain untuk bisa seperti dia. Jadi masalah ekspektasi ya. Jadi kadang-kadang masalahnya upholder dengan tendensi lain adalah dia melihat bahwa orang-orang ini kenapa ya nggak bisa nurutin rules yang udah kubuat atau rules yang udah dibikin perusahaan atau mungkin ya komunitas dan lain-lain. Mereka ini sangat kaku gitu ya. Jadi lebih mudah stres dan ekspektasinya terlalu tinggi. Kalau kamu punya karakter upholder, maka ketika kamu sedang membangun branding, jangan terlalu memuja kesempurnaan. Misalnya kamu sudah menentukan, aku pengen bikin branding tipe A, aku pengen dikenal seperti ini. Please ketahuilah bahwa kamu butuh relax. Jadi tidak sempurna di awal nggak masalah. Dan berikutnya, jangan malah kamu tidak memulai karena kamu ingin sempurna. Proses aja dulu, lakukan sebaik mungkin, tapi tetap jalankan. Jadi jangan nunggu sempurna baru kamu mulai melakukan personal branding. Ini yang saya pesankan buat para upholder, sekaligus juga jangan terlalu memuja kesempurnaan di awal-awal. Berproseslah dan learning by doing gitu ya untuk para upholder. Nah, yang kedua adalah obliger. Jadi obliger ini disebut juga the philanthropist. Jadi mereka ini dikenal sebagai orang yang belas asih dan juga sekaligus juga the good follower. Maksudnya adalah kalau misalnya di dalam sebuah komunitas atau di sebuah organisasi, orang obliger ini adalah orang yang sangat bisa diberi tanggung jawab gitu. Jadi misalnya kamu minta tolong mereka, kamu kasih mereka pekerjaan, kamu kasih apa ya semacam brief gitu ya. Orang obliger ini sangat bisa mengerjakan dengan baik. Itu kelebihannya. Jadi mereka adalah orang yang sangat bertanggung jawab ketika diberi kepercayaan. Akan tetapi kekurangannya, mereka ini lemah motivasi dari dalam diri. Jadi kalau misalnya disuruh belajar mandiri tanpa adanya mentor itu susah. Mereka lebih mudah untuk belajar dan memahami sesuatu lewat diskusi kelompok atau dengan seorang mentor. Jadi mereka butuh feedback, butuh akuntabilitas, butuh dicek sama orang yang menjadi mentornya atau timnya sehingga dia tuh nggak bisa gitu untuk bukan nggak bisa ya mungkin susah kali ya kalau saya bilang. Jadi susah untuk menentukan arahnya secara mandiri gitu. Makanya dia akan sangat mudah bekerja dengan baik ketika mendapatkan brief dengan detail. Jadi mereka ini memang orang-orang yang bisa saya bilang bukan lemah motivasi karena malas, tapi memang ya ini cara mereka belajar gitu ya. Dan juga kadang-kadang orang obliger ini kalau tidak punya boundaries yang baik, jadi dimanfaatin sama orang yang jahat atau manipulatif. Jadi buat kamu yang hasil tesnya obliger di 4 tendensi, please kamu harus memiliki batasan yang pas. Jadi kalau misalnya kamu ketemu orang-orang yang bikin energimu itu draining atau ngerasa capek dan kamu ngerasa lemah motivasinya karena kamu nggak cocok sama sebuah lingkungan, ya udah kamu harus memutuskan untuk keluar. Jangan nunggu sampai kamu hancur lebur dulu gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan orang obliger. Kalau kamu ingin membangun branding sebagai seorang obliger, saran saya sebaiknya kamu mencari kelas
yang bisa membantumu dan membimbingmu serta memberimu feedback. Entah mungkin kelas sama saya contohnya, saya punya kelas intuitive branding atau beli e-book intuitive branding yang ada di kolom deskripsi. Iklan sedikit ya, karena di situ akhirnya kamu punya materi atau seperangkat panduan gitu yang bisa kamu ikuti supaya kamu nggak bingung nyari sendiri karena sudah ada kurikulumnya yang tertata. Kamu juga bisa tanya-tanya sama mentor. Kalau misalnya kamu ikut mentor privat atau beli produk saya, e-book saya Intuitive Branding, kamu bisa bertanya kepada saya sehingga saya bisa menjadi temanmu untuk diskusi. Nah, inilah proses ketika kamu ingin membangun personal brandingmu. Kemudian yang ketiga adalah kuesioner. Nah, ini punya saya nih. Ini adalah tipe yang saya banget gitu ya. Jadi kuesioner itu disebut sebagai preset ulung. Jadi saya sadar itu sih ketika mau memilih sesuatu ya, entah itu mau beli e-course, ikut mentoring atau memilih apapun itu, saya akan melakukan riset mendalam. Saya akan cari tahu background mentornya, saya akan cari tahu ini kredibilitas kelasnya seperti apa. Naluri aja gitu, bahkan lucunya ya ketika misalnya nih ada berita selebritis A gitu yang dapat apa atau menikah atau apa. Yang saya cari tahu itu bukan masalah pernikahannya. Kadang-kadang saya cari tahu, oh ini orang tuanya siapa, lahirnya di mana, kemudian hobinya apa, buku-buku apa yang dia suka baca. Jadi terlalu mendalam gitu risetnya gitu ya. Jadi ini bisa jadi kelebihan dan juga kekurangan. Kekurangannya adalah karena orang kuesioner itu suka riset, jadinya sulit untuk membuat keputusan dalam waktu yang cepat. Kita cenderung lama untuk memutuskan sesuatu. Selain itu juga, kita itu orang-orang yang mudah untuk skeptis gitu. Misalnya, ada orang atau mentor yang punya jam terbang bagus, mungkin dia juga followersnya banyak gitu ya. Banyak orang yang suka sama dia. Akan tetapi orang questioner nggak akan langsung percaya dengan itu. Kita akan lebih menuruti apa yang ada di dalam hati dan kita juga lebih mempercayai apa yang sudah kita kaji sendiri. Jadi bukan kata orang gitu ya. Meskipun 1 juta orang ngomongin oke, kalau misalnya questioner itu belum merasa yakin, dia nggak akan nurutin gitu. Nah, ini kekurangannya. Jadi dia cenderung skeptis. Jadi dia pasti akan cari tahu dulu sampai hatinya puas. Nah, itulah yang bikin kita sebagai seorang questioner kelamaan untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Jadi ini kekurangannya. Kalau misalnya kelebihan lainnya adalah questioner itu bisa belajar mandiri karena memang kita suka riset, kita lebih cocok untuk belajar secara mandiri gitu. Kita lebih suka untuk menyusun kurikulum sendiri, silabus mandiri, dan lain-lain untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kamu adalah questioner seperti saya dan kamu ingin membangun branding, maka kamu bisa mencari tahu sebanyak mungkin metode branding seperti apa dan cari tahu cara yang paling pas buat dirimu sendiri. Yang menentukan adalah dirimu sendiri. Akan tetapi ada batasannya. Jadi supaya kamu nggak kelamaan riset tapi nggak mulai-mulai, maka kamu bisa kasih batasan 4 sumber buku dan 3 mentor gitu atau 3 kelas. Nah, kalau udah semua kamu baca atau kamu pelajari, kamu lihat, langsung praktek. Kalau nggak puas, baru cari yang lain. Jangan ngumpulin dulu tapi nggak mulai-mulai. Jadi nggak ada actionnya. Jadi kalau kamu mau memulai proses personal branding, please jangan terlalu lama dalam waktu riset gitu ya, questionnaire. Dan yang terakhir adalah rebel. Jadi walaupun katanya ini rebel, bukan berarti dia yang paling nggak sempurna ya. Semua tendensi punya kelebihan dan kekurangan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kalau di 4 tendensi itu kan di bukunya itu kan menjelaskan dalam bentuk teori ya. Jadi komunikasinya seperti ini. Nah, ini sudah saya sarikan, sudah saya rangkum dan saya hubungkan dengan caramu membangun branding gitu. Rebel adalah trend maker, trendsetter. Mereka itu unik gitu ya teman-teman. Jadi kalau kamu ternyata adalah seorang rebel, jangan langsung minder gitu ya. Karena justru rebel ini adalah orang-orang yang pikirannya out of the box dan mereka suka tantangan. Nah, kelebihannya nih langsung saya sebutin. They love challenge. Mereka suka banget gitu sesuatu yang menantang.
Semakin dihina, semakin diremehkan, maka ini akan jadi bahan bakar buat rebel. Jadi justru kalau kita ngeremehin orang rebel itu malah jadi bahan bakar buat mereka salah gitu. Nah, kekurangannya adalah rebel ini kadang-kadang mereka kurang kurang tahu waktu kapan atau bagaimana cara berbicara yang pas ketika mereka tidak setuju gitu. Makanya jadinya dilabeli pemberontak gitu ya atau rebellious gitu ya. Jadi yang perlu dipelajari adalah orang rebel perlu menahan emosi meskipun nggak setuju. Belajarlah untuk berbicara dengan asertif dan juga diplomatis. Lalu kedua, karena mereka suka tantangan, orang rebel itu ketika mereka sudah menguasai skill tersebut, sudah memahami topik tersebut, di tengah-tengah ternyata mereka malah bosan. Lalu mereka mempertanyakan diri mereka sendiri. Kenapa ya kok aku seperti ini? Kenapa ya aku stuck? Ya karena udah nggak ada challenge. Kadang-kadang orang rebel di dalam dunia karir, ketika mereka sudah 3 tahun, 4 tahun, merasa udah settle, udah ngerasa menguasai skillnya, mereka bosan dan mereka ingin mencari tantangan baru. Itu ciri-cirinya orang rebel. Nah, kalau dalam personal branding, maka saran saya, be yourself. Jadi, yang penting adalah kamu tetap dalam tata krama ya, bukan berarti be yourself terus kamu menggunakan kostum yang aduh gitu ya. Jadi orang rebel kamu nggak perlu mengikuti apa ya misalnya sekarang kalau di Instagram kamu mau membuat personal branding terus mentornya bilang oh wajib bikin reels tapi kamu nggak suka bikin reels kamu lebih suka bikin carousel ya udah ikuti aja kata hatimu be yourself dan gunakan energi kreatifmu yang out of the box itu untuk membuat konten dalam personal branding. Jadi, ketika kamu semakin memahami 4 tendensi, kamu memahami jiwamu, baik kelebihan ataupun kekurangan. Personal branding itu butuh memahami diri dulu, baru memahami audiens dan lain-lain gitu ya. Nanti akan saya jelaskan secara terpisah tentang 4 tendensi ini dan pergeserannya. Untuk menjadi autentik itu penting. Tapi kamu juga perlu tahu apa sih kekurangan dan kelebihan dari tendensi saya sehingga saya bisa mengatasinya dan mencari cara untuk lebih strategik dalam membuat personal branding. Nah, inilah yang saya maksud dengan intuitive branding. Intuitive branding perlu memahami dan juga mengenali diri agar punya strategi yang pas. Apakah kamu ada pertanyaan? Kamu bisa tulis di kolom komentar. Sekaligus juga jangan lupa untuk klik like dan berlangganan channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.